Shalom. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali dalam program Bekal Hari ini. Untuk Anda yang pertama kali mengikuti program ini, saya menyambut Anda semua. Saya berterima kasih Anda bisa bergabung. Saya senang sekali bisa bertemu Anda bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sorry, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Program Bekal Hari ini adalah program setiap pagi saat teduh, setiap jam 6 pagi, yang berisi firman Tuhan, yang saya percaya bisa menjadi bekal rekan-rekan setiap hari dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita sembah Tuhan dulu. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sembah Tuhan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau mau menyampaikan sesuatu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan, Kau pasti melakukan sesuatu, Kau pasti menyatakan sesuatu Tuhan Yesus. Dan ketika kami bersepakat Tuhan meminta apapun juga di dalam nama-Mu, maka Engkau akan memberikannya untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan untuk bisa bertemu dengan Engkau, kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan adalah suatu kehormatan buat kami, adalah suatu kebahagiaan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Pagi ini firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya beri judul Tidak Dibiarkan Tangan Hampa. Tak dibiarkan tangan hampa. Kisah ini berlanjut ya rekan-rekan semua. 2 hari yang lalu Yakub mengajak Lea dan Rahel pergi dari Laban. Akibat Laban yang sangat mencintai uang, dan ternyata uang tidak menjawab persoalan ya, malah memberikan masalah yang berat. Lalu Laban mengejar gitu ya, mengejar Yakub. Lalu kejarlah gitu ya. Tapi sebelum Laban berhasil mengejar Yakub, Tuhan bilang di mimpinya Laban, "Hai Laban," kata Tuhan, "jangan mengucapkan sepatah kata pun kepada Yakub." Jadi Laban tidak berani untuk mengata-ngata Yakub waktu pas ketemu. Tapi Laban minta sesuatu yang dia rasa dicuri oleh Yakub, yaitu terafim ya, yang menjadi dewa-dewanya. Sesuatu yang mungkin disembah oleh Laban, karena Laban adalah orang Aram ya, bukan orang yang mengenal Tuhan. Ternyata siapa yang mencuri? Rahel yang mencuri. Yakub tidak tahu soal itu. Tapi Rahel menempatkan terafim itu di unta yang dinaikinya. Terus Rahel bilang sama Laban, "Papa, ya, Ayah, maaf, saya nggak bisa turun dari unta ini karena saya sedang menstruasi," begitu kira-kira ya. Lalu Laban mencari-cari di seluruh perkemahan Yakub, menggeledahnya gitu ya, membongkar bangkir perkemahan Yakub. Sepertinya getol banget pengen nuduh Yakub bahwa Yakub lah yang mencuri terafim tersebut. Karena itu Yakub marah. Terus dia ngomong ini di Kejadian 31 ayat 38 sampai seterusnya. "Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku." Lalu ayat 42-nya, "Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda pergi dengan tangan hampa. Tuhan memperhatikan jerih lelah kita di pekerjaan kita. Bagaimana kita melakukan yang terbaik supaya kantor kita berhasil. Kita bahkan sampai lembur-lembur meskipun gak dibayar, untuk memastikan kantor kita bisa mencapai target. Mungkin persis seperti Yakub, siang malam kita memikirkan kantor kita. Kadang-kadang kita gak bisa tidur mikirin itu semua. Kita berjuang supaya kita bisa mencapai target. Kita pikirin gimana caranya supaya kantor ini capai target. Ketahuilah rekan-rekan semua, Anda tidak akan pernah dibiarkan pergi oleh Tuhan dengan tangan hampa. Mungkin kantormu tidak membayarmu dengan layak saat ini. Anda cari gitu ya, berapa sih gaji jabatan saya di perusahaan lain, di industri yang sama. Terus pas ketemu, ya saya underpaid ternyata. Dibayar lebih murah daripada kantor lain. Lalu fasilitas di kantor lain lebih lengkap. Fasilitas kesehatan di kantor saya buruk, lebih buruk. Kalau sakit nggak diganti, harus nginep dulu. Jadi sakit flu, saya harus nginep dulu di rumah sakit baru diganti. Kalau hanya rawat jalan nggak diganti. Kesehatan istri mungkin nggak ditanggung. Gigi, mata, dan lain-lain. Whatever the reason lah, ada banyak alasan. Lalu kita mulai terganggu. Kita mulai nggak fokus dalam bekerja.
Ya manusiawi ya. Tapi saya dorong teman-teman semua, tetap lakukan yang terbaik. Anda tidak akan dibiarkan pergi dengan tangan hampa. Ya boleh juga sih sambil ngelamar ke tempat lain. Tetapi ingatlah akan hal ini. Tuhan tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan hampa. Mungkin berkat uangnya bukan dari kantormu, tetapi at least engkau pasti mendapatkan ilmu di sana yang bisa membawamu naik ke jenjang berikutnya. Dengan ilmu itu Anda bisa mendapatkan posisi atau pindah ke tempat lain. Tetapi sekali lagi yakinlah bahwa Anda tidak akan dibiarkan Tuhan pergi dengan tangan hampa. Saya ingin share kesaksian saya tentang pekerjaan saya. Gaji pertama saya pertama kali bekerja di tahun 2002 adalah sebesar 900.000. Kecil sekali, rekan-rekan semua. Iya, saya termasuk yang bekerja di perusahaan yang underpaid tadi. Kondisi yang disampaikan tadi adalah kondisi kantor tempat pertama kali saya bekerja. Lalu saya ingat pernah ngobrol secara serius dengan senior saya 1 tahun di atas saya. Tapi karena kami punya nilai-nilai yang mirip, jadi kami bersahabat dan kami sering ngobrol. Kita berdua mempertanyakan, dengan gaji ini apakah someday suatu saat kita bisa menikah dan membeli rumah di Jakarta? Karena saat itu pun harga rumah sudah sangat mahal. Fasilitas kantor yang diberikan pada kita itu tidak cukup untuk membeli rumah di Jakarta. Cukupnya membeli rumah di pinggir-pinggiran, pinggir sekali gitu ya. Bukan pinggir Jakarta, pinggir Bekasi, pinggir Tangerang gitu. Sampai dulu kita punya anekdot ya. Rumah di Jakarta itu ada yang dekat di kantong, tapi jauh di jarak. Ada juga yang dekat di jarak, tapi pasti jauh di kantong. Pembicaraan kami berakhir tanpa kesimpulan dan tanpa harapan. Tapi saudara, saya ingin beritahu saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saya pergi dengan tangan hampa. Saat ini saya punya istri, berhasil menikah, saudara. 1 memang, ya 1 lah ya. Dan saya punya 2 anak yang ganteng-ganteng. Dan kami punya rumah di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Luar biasa ya. Harganya lumayan lah ya. Dari gaji 900.000 tanpa harapan pada tahun 2002. Berhasil menikah di tahun 2007. Semoga benar ya istriku sayang. Dan membeli rumah di Fatmawati tahun 2009. Dan merenovasi rumah ini hingga cukup layak ditempati di tahun 2018 kemarin. Di tengah gaji saya yang kecil, saya ingat saya bekerja mendedikasikan diri saya secara penuh kepada kantor saya. Di tengah air mata dan keringat, rasa malu, dan semua yang harus saya hadapi di perusahaan tersebut, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Lembur sering sekali, dan sering sekali mencapai target yang diminta, bahkan lebih. Sering gagal juga sih mencapai target. Tapi seingat saya lebih sering mencapai target. Orang boleh bilang saya underpaid, tapi Tuhan setia. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau pergi dengan tangan hampa. Dalam perjalanannya, saya keluar dari kantor itu untuk mendapatkan kantor yang baru dan memberikan saya salary yang jauh lebih baik dan selanjutnya. Dan hari ini saya sudah tidak bekerja di kantor lagi karena saya ingin memiliki bisnis. Masih belum berhasil. Mungkin menurut sebagian pandangan orang saya belum sukses hari ini. Kadang-kadang saya melihat diri saya juga begitu. Tapi entah kenapa, saudara-saudara, rekan-rekan semua, justru hari ini saya merasa kalau saya sudah sukses. Bukan karena saya punya rumah yang bagus, tapi karena saya bisa membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan semua setiap hari. Program bekal hari ini adalah kesuksesan yang Tuhan beri buat saya. Berharga sekali buat saya bisa membagikan firman Tuhan kepada seluruh Indonesia untuk sementara ini. Belum dunia ya. Dan memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Saya sungguh berharap lewat program ini banyak orang bisa mengenal Tuhan yang benar. Setiap saya turun tangga, saya take video ini di lantai atas di rumah saya. Jadi sambil saya turun tangga, saya merasa sukses sekali. Merasa sangat bangga dengan diri sendiri. Saya very happy dan punya sukacita yang tak terkatakan. Saya happy waktu tiap hari memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang saya bisa bagikan kepada Anda rekan-rekan semua? Saya happy waktu desain Instagram postnya. Sampai tadi malam ketiduran karena kelelahan. Untungnya masih bisa ngepost ya. Saya very happy. Saya very happy waktu bangun pagi dan nyiapin segala peralatan dan bisa live. Saya sangat happy teman-teman semua. Buat saya,
Sukses, inilah adalah sukses saya yang sesungguhnya. Saya tidak sedang berkompetisi dengan orang lain. I'm running my own race. Kesuksesan saya tidak dinilai dari saya lebih kaya dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, bisa lebih banyak jalan-jalan dari orang lain. Tapi sukses adalah ketika saya berhasil memasuki pertandingan yang Tuhan sudah siapkan buat saya untuk mencapai panggilan Tuhan tertinggi dalam hidup saya. Dulu ada kata-kata, my utmost for his highest, yang terbaik dari saya untuk kemuliaannya. Saya ingin tutup firman Tuhan ini dengan satu ayat terakhir. Di Kejadian 31 ayat 1 katakan, kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dengan harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Waktu itu Yakub sudah menjadi sangat kaya. Ia membangun segala kekayaannya, firman Tuhan. Tetapi saudara, yang saya ingin sampaikan di sini, bahasa asli dari kekayaan itu adalah kabod, yang artinya kemuliaan. Nilai Tuhan dalam hidup kita bukan soal kekayaan, bukan hanya soal kekayaan, tetapi kemuliaan. Kemuliaan terlihat lebih lengkap, lebih berisi, lebih berbobot. Kemuliaan artinya luhur, tinggi, agung, megah, indah, semarak, penuh kehormatan. Jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar kekayaan. Itu yang Tuhan pikirkan tentang Anda. Anda diciptakan dalam kemuliaannya. Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Anda punya kemuliaan Allah. Kapan sih kita kehilangan kemuliaan Allah? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Emang kacau juga ya Adam dan Hawa ya. Nanti kalau kita sampai di surga mungkin kita bisa gerebek. Tapi nggak usah ya. Karena ada satu Adam lain, yaitu Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk mengembalikan kemuliaan itu kepada kita. Sedetik saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, di detik itu juga kemuliaan Tuhan dikembalikan kepada Anda. Kabod juga berarti signifikansi, bobot hidup kita. Rekan-rekan, saya yakin semua orang ingin merasa signifikan dalam kehidupannya. Makanya orang-orang suka cari angle terbaik, spot terbaik, supaya bisa foto dan semua orang bisa like ya ke foto rekan-rekan semua. Cari tempat liburan terbaik dan kalau bisa termahal, lalu selfie dan foto-foto di tempat tersebut supaya bisa diakui dan dianggap signifikan oleh orang lain. Padahal kemuliaan Tuhanlah yang menyediakan signifikansi itu. Saudara, Tuhan sudah mengembalikan signifikasi rekan-rekan semua kepada diri rekan-rekan semua saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup Anda berbobot pada detik itu juga. Hidup Anda signifikan pada detik itu juga. Mari masuki kemuliaannya. Nikmatilah kehidupan yang signifikan di dalam hidupmu. Mari saudara, Tuhan memberikan bekal hari ini. Dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan hampa. Malah Anda akan diberikan kemuliaan saat Anda melakukan yang terbaik dalam segala yang Anda lakukan. Dia akan memberikan kabod kepada Anda. Dia akan memberikan signifikansi kepada Anda. Hidup Anda akan menjadi signifikan dan bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Untuk mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih signifikan di dalam hidup mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Dia mati di kayu salib supaya Anda tidak hidup, tidak pergi dengan tangan hampa. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda. Anda menerima signifikansi dalam hidup Anda. Anda berarti buat orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa memberi warna buat orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa memberkati mereka semua. Anda bisa memberikan penguatan kepada mereka. Anda bisa memberikan pengajaran kepada mereka semua. Supaya hidup mereka bisa lebih baik dan lebih signifikan. Mereka bisa mengenal Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan yang benar di dalam hidup mereka. Amin, mari kita tutup dengan doa. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ada berkat Tuhan yang dinyatakan, ada kasih Tuhan yang dinyatakan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberikan yang terbaik di dalam hidup kami melakukan segala sesuatunya di dalam hidup kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kami, untuk bisnis kami, untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan
bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami pergi dengan tangan hampa. Kami percaya bahwa kami akan diberkati, keluarga kami akan dipulihkan Tuhan, kesehatan kami akan disembuhkan, sakit penyakit kami akan disembuhkan Tuhan, keuangan kami akan semakin baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mendengarkan bekal hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berkati mereka, urapi mereka, tutup bungkus mereka dan kuasa darah Yesus. Berikan mereka kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berikan mereka hikmat Tuhan, untuk mereka melakukan yang terbaik hari ini. Biarlah mereka menerima kemuliaan-Mu Tuhan, dalam apapun yang mereka lakukan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembuhkan segala yang sakit, setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Apapun segala sakit penyakit mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Ada anugerah Tuhan yang bisa menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga mereka yang kesulitan keuangan, Tuhan berkati supaya semua keuangannya boleh pulih, mereka boleh sehat, mereka boleh diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hutang-hutang mereka lunas, mereka boleh memberkati orang lain. Mereka bisa menjadi berkat Tuhan orang-orang buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga yang keluarga yang sedang ada masalah. Pulihkan hubungan di antara mereka, biarlah mereka boleh saling memaafkan, saling mengasihi, saling memberkati Tuhan. Karena kami percaya kami ada di dunia ini untuk memberikan berkat buat banyak orang, untuk memberikan signifikansi buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum kami tutup program ini, saya tutup program ini, untuk Anda yang ingin menjadi signifikan dalam hidup Anda harus menerima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa signifikan. Bila Anda tidak tahu bagaimana cara datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mungkin Anda merasa banyak dosa Anda, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa. Saya ingin hidup saya boleh signifikan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi saya tahu saya orang berdosa, dan saya tidak tahu apakah Engkau mau menerima saya atau tidak. Saya ingin menerima kemuliaan-Mu Tuhan, saya ingin mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa saya, dan masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Biarlah saya mengalami kemuliaan-Mu, dan hidup saya boleh signifikan dan bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa saya tadi, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Silakan baca Alkitab Anda. Kalau belum punya, download di Play Store dan App Store. Mudah saja, dan milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, karena itulah yang Anda perlukan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Saya ingin memberkati teman-teman semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom chat Instagram kami. Ada statement kah, ada ayat kah, ada quote kah, ada insight kah, ada rema kah yang Anda dapatkan. Silakan quote atau tuliskan di chat Instagram kami. Kalau Anda punya sakit penyakit juga boleh tuliskan, biar kami bisa berdoa buat rekan-rekan semua. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari, besok hari jam yang sama, 6 pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap hari untuk Anda ya dalam program Bekal Hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.